Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Detian Fausa Putri dengan NIM S10512011031. Di sini saya ketua kelompok dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Rifatul Fadilah dengan NIM F10512011043. Saya Cindy Aureliana Fitania dengan NIM F10512011035. Dan saya Rizky Almaria dengan NIM F10512011036. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan pet simulation serta bagaimana cara mengetahui hubungan antara beda potensial dan kuat arus listrik dalam sebuah rangkaian di pet simulation. Yuk, simak videonya. Yang pertama yaitu para siswa diminta untuk membuka Google, browser maupun Chrome yang ada di laptop maupun komputer masing-masing. Kemudian, ketikkan pet simulation pada bagian pencarian. Kemudian, para siswa diminta untuk mengklik atau memilih pet simulation dan tunggu beberapa saat. Ketika sudah muncul seperti ini, maka pilih opsi simulasi dan pilih fisika. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian jika sudah muncul seperti ini, para siswa bisa memilih pencarian dan mengetikkan hukum Ohm. Maka akan muncul banyak sekali pilihan, kemudian para siswa bisa memilih opsi hukum Ohm. Tunggu beberapa saat. Pada percobaan ini, para siswa diminta untuk mengetahui hubungan antara beda potensial dan kuat arus. Maka untuk virtual lab yang bisa digunakan, para siswa bisa meng-scroll ke bawah, kemudian memilih Circuit Construction Kit DC. Klik virtual lab tersebut, kemudian tunggu beberapa saat. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, maka para siswa bisa langsung mengplay lab virtual tersebut. Namun pada bagian ini mungkin para siswa akan menunggu cukup lama, sekitar 2-3 menit, maka dimohon untuk menunggu dan pastikan koneksi internetnya lancar. Kemudian di sini akan muncul dua opsi, yaitu intro dan lab. Maka para siswa bisa memilih atau mengklik lab. Ini merupakan tampilan dari virtual lab yang bisa digunakan para siswa untuk mengetahui hubungan antara beda potensial dan kuat arus dalam sebuah rangkaian. Di sini juga komponen-komponennya sudah sangat lengkap dan para siswa bisa dengan mudah menggunakannya. Adapun komponen-komponennya yaitu yang di sebelah kiri itu ada kabel, kemudian ada baterai, bola lampu, resistor, dan juga saklar. Kemudian di bagian kanan ada voltmeter dan ampermeter. Pada LKS yang telah diberikan, para siswa diminta untuk mengisi tabel yaitu yang berisi jumlah baterai, beda potensial, dan arus listrik, yang nantinya para siswa bisa mengetahui hubungan antara beda potensial dan kuat arus listrik dalam sebuah rangkaian. Para siswa bisa melihat rangkaian berikut untuk dijadikan referensi membuat rangkaian di dalam pet simulation. Setelah melihat rangkaian yang tadi, selanjutnya mari kita membuat rangkaiannya di pet simulation. Yang pertama, kita ambil satu buah baterai, lalu dihubungkan menggunakan kabel. Lalu kita beri saklar.
Lalu hubungkan lagi menggunakan kabel dan kita beri satu lampu. Kemudian hubungkan lagi menggunakan kabel. Lalu kita pasang ampermeter pada rangkaian tersebut dan hubungkan lagi menggunakan kabel. Setelah semua terangkai, kemudian kita beri voltmeter pada rangkaian tersebut untuk mengetahui tegangannya. Kemudian kita tutup saklarnya dan di sini para siswa bisa melihat bahwa tegangan dari rangkaian tersebut itu berapa dan kuat arus dari rangkaian tersebut itu berapa. Dan di sini juga para siswa bisa melihat bahwa lampu yang menyala itu tidak terlalu terang atau lampunya itu redup. Lalu kita lanjut ke percobaan yang kedua. Sebelumnya buka lebih dulu saklarnya, lalu kita tambahkan baterai pada rangkaian tersebut sehingga baterainya di sini ada 2. Kemudian kita tutup saklarnya dan para siswa bisa melihat tegangan dan kuat arus. Di situ tegangan dan kuat arusnya itu lebih besar daripada rangkaian yang pertama dan lampu yang menyala pun lebih terang daripada rangkaian yang pertama. Lalu bagaimana jika rangkaian ini kita tambahkan menjadi 3 baterai? Sebelumnya jangan lupa buka dulu saklarnya, kemudian putuskan kabelnya dan kita tambahkan menjadi 3 baterai. Ketika sudah tersambung seperti ini, lalu tutup saklar dan kita bisa melihat bahwa tegangan dan kuat arusnya itu lebih besar lagi daripada rangkaian yang pertama dan kedua. Dan para siswa bisa melihat di sini lampu yang menyala itu lebih terang daripada rangkaian yang pertama dan rangkaian yang kedua. Nah, dari percobaan ini, mungkin para siswa sudah mendapat gambaran bagaimana hubungan antara beda potensial dan kuat arus. Nah, jangan lupa untuk mengisi tabel yang ada di lembar kerja siswa. Lalu simpulkan bagaimana hubungan yang terjadi antara beda potensial dan kuat arus pada rangkaian tersebut. Mungkin cukup sekian video dari kelompok kami mengenai bagaimana cara menggunakan PET simulation serta bagaimana cara mengoperasikannya untuk mengetahui hubungan antara beda potensial dan kuat arus listrik dalam sebuah rangkaian di dalam PET simulation. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan media pembelajaran untuk para siswa. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.